Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita masuk materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Candi. Anak-anak peserta didik baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Zuhri. Saya guru baru PPKN. Oke, kita masuk ke materi ya. Yang pertama, hakikat semangat dan komitmen kebangsaan dan bernegara. Semangat dan komitmen kebangsaan berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak positif dalam perkembangan berbangsa dan bernegara. Semangat kebangsaan timbul dari dalam diri warga negara Indonesia untuk mencintai dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan bernegara. Tapi perlu diingat, bukan kita semena-mena kita dahulukan kewajiban kita sebagai warga negara, lalu kita penuhi hak-hak kita sebagai warga negara, barulah itu kita mementingkan bangsa dan negara. Kita lanjut, periode sebelum pergerakan nasional. Periode ini ialah pada masa kerajaan di Indonesia. Dulu sudah muncul semangat dan komitmen kebangsaan dan negara dalam melawan bangsa asing yang menjajah. Perjuangan bahasa Indonesia waktu itu masih bersifat lokal dan tidak membawa hasil yang besar karena politik divide et impera yang diberlakukan oleh Belanda untuk merebut hasil alam di Indonesia atau rempah-rempah. Ya, disinilah sifat warga negara yang mudah terpecah belah. Oke, kita lanjut. Periode pergerakan nasional. Periode pergerakan nasional ini pada abad ke-20 muncul kesadaran atas pentingnya persatuan rakyat dan pergerakan yang terorganisir atau yang tersusun rapi dari berbagai organisasi yang telah terbentuk. Yang pertama kali organisasi yaitu adalah Budi Utomo. Karena Budi Utomo organisasi modern yang terbentuk di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1928 terselenggarakan Kongres Pemuda II. Pada saat itu para pemuda mengucapkan tekad bersama mengenai hasil keputusan Kongres. Yang pertama, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ini kesimpulannya. Jadi kita wajib mencerminkan suatu bangsa dengan satu kesatuan dan persatuan dalam merangkul saudara kita, tetangga kita, maupun teman-teman di sekitar kita. Lanjut, periode masa pendudukan Jepang. Nah, di sini ialah Jepang memberikan penderitaan bagi rakyat Indonesia yang dinamakan dengan Romusa. Korban Romusa kurang lebihnya ada 400.000 jiwa yang hilang. Namun perasaan nasionalisme sebagai bangsa terjajah memperkuat keinginan bersama untuk mencapai kemerdekaan, rasa kesatuan sebagai bangsa yang tinggal dalam wilayah Nusantara, dan keinginan untuk menikmati kemakmuran dan keadilan sebagai sebuah negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini golongan muda berperan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Kalian masih ingat peristiwa Rengas Dengklok? Nah, disitulah golongan tua, golongan muda bersatu untuk mencapai kemerdekaan dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari penjajahan. Kita lanjut. Periode proklamasi dan perang kemerdekaan. Nah, di sini puncak perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945.
Apakah kalian tahu, setelah ratusan tahun berjuang, akhirnya rakyat memiliki sebuah negara yang merdeka. Kalian hanya menikmatinya, tidak ikut berjuang. Tetapi sampai detik ini, kalian adik-adik, para milenial, kaum milenial, kalian berjuang dalam hal inovasi, teknologi, pikiran, bukan hanya berjuang melawan penjajah dengan perang. Bukan zamannya, karena negara Indonesia bukan negara blok kanan atau blok kiri, tetapi negara non blok, tidak membela siapapun. Itulah Indonesia, perlu kita bangga. Dan selanjutnya, periode mengisi kemerdekaan. Disinilah peran kalian, yaitu untuk mewujudkan sebuah negara yang maju. Perlulah sikap-sikap diantara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama kalian masing-masing, mempunyai jiwa semangat yang merdeka, mempunyai jiwa nasionalisme, mempunyai jiwa patriotisme, memiliki harga diri sebagai bangsa yang merdeka, tidak kenal menyerah, jiwa persatuan dan kesatuan utuh. Kita pegang teguh sikap anti penjajahan atau pembulian terhadap orang lain. Yuk kita masuk ke dalam bagaimana sih memperkuat semangat atau komitmen berbangsa dan bernegara itu, Pak. Ya, disinilah ada 4 pilar. Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara. Yang kedua, lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Yang ketiga, bendera merah putih adalah bendera negara Indonesia. Yang keempat, Garuda Pancasila adalah lambang negara. Inilah 4 pilar wujud dari semangat berbangsa dan semangat komitmen berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Dasar hukumnya di mana, Pak? Nah, Pancasila dasar hukumnya tidak ada, karena Pancasila ialah segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Apapun hukum itu, dia harus berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Ada berapa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pak? Ayo, ada berapa? Kalian paling pasti belum tahu nilai-nilai luhur. Yaitu ada 45. Coba kalian lihat di buku saku Undang-Undang Dasar, di situ ada. Oke, kita lanjut yang kedua, lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia ketika Indonesia merdeka. Nah, pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda kedua, lagu Indonesia Raya ini dikumandangkan karena saking gembiranya para pemuda bisa bersatu untuk mengusir penjajahan. Dari organisasi yang terpecah belah, dari mulai Budi Utomo sampai Sarekat Islam, dari Budi Utomo sampai Industri Party, semua bersatu, berkomitmen untuk menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Oke, dasar hukumnya ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36B. Coba kalian lihat. Dan Undang-Undang nomor 24. Ya, ini beda loh ya, Undang-Undang Dasar sama Undang-Undang loh. Kalau Undang-Undang Dasar itu ada di buku saku kalian yang ada dalam tulisannya amandemen keempat. Nah, kalau undang-undang itu bakalan bukunya itu tebel ya. Oke, kita lanjut. Ya, dasar hukum bendera merah putih. Di mana, Pak? Ya, di sinilah. Sebelum pasal 35 ada pasal-pasal yang lain yang membenarkan bahwasanya bendera merah putih ialah bendera negara Indonesia. Ada di Peraturan Pemerintahan atau Permen nomor 40 tahun 1915 tentang bendera kebangsaan Indonesia. Dan adapun peraturan yang berkaitan dengan bendera, yaitu Undang-Undang nomor 24. Itu diatur oleh itu semua 4 pilar ini.
Oke, kita lanjut yang keempat. Lambang negara adalah Garuda. Burung Garuda ini adalah burung mitos, karena saya tidak tahu, sampai detik ini belum tahu bagaimana bentuk burung Garuda tersebut. Apakah seperti ini atau yang lainnya, saya tidak tahu. Karena ini melambangkan suatu kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Nah, kenapa kok sampai didesain sempurna seperti ini, Pak? Yaitu karena dulu dilakukan sayembara untuk menggambar lambang negara Indonesia. Yang pertama yang diterima lambangnya ialah lambang dari Sultan Hamid kedua. Tetapi ini melalui perubahan-perubahan dan menyempurnakannya Presiden kita dan Perdana Menteri Pak Muhammad Hatta itu meminta pendapat-pendapat oleh kiai, oleh pastor, oleh semuanya, semua sesepuh-sesepuh yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya, kenapa kok pita yang dicengkram itu putih, Pak? Karena dulunya itu yang berwarna merah putih dianggap tidak cocok karena bendera Indonesia tidak boleh dibawa. Nah, disinilah diganti dengan warna putih dan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar hukumnya ada di pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Ya, sampai sini materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga kalian memahaminya, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia bersikap terus berlaku kepada sesama, tidak memandang agamamu apa, rasmu apa, semua kita rangkul menjadi satu. Kita semua ini saudara. Kita harus mengusir penjajahan sampai detik ini di negara kita, dan tumbuhkan, kobarkan jiwa semangat kalian di dalam diri kalian, merasa mencintai tanah air, merasa memiliki Indonesia Raya ini. Oke, sampai sini anak-anak. Selamat belajar di SMPE Negeri 2 Candi. Semoga kalian bahagia, sehat selalu. Jangan lupa, kita semua saudara. Oke? Understand semuanya? Oke. Jangan murung, kita harus selalu bahagia ya anak-anak. Kita akhiri sesi materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.